terjadi di tahun 2013. Halo, hai, selamat datang di channel terbaru Uniai. Kali ini Uniai nggak bakalan cerita dongeng, cerita anak-anak lagi, tapi kali ini Uniai bakal cerita mengenai cerita kriminal, cerita pembunuhan, ataupun cerita-cerita yang berupa cerita mistis, guys. Cerita kali ini berasal dari Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Sumatera Barat, guys. Tujuan Uniai mengangkat cerita kali ini bukan sama sekali untuk menyinggung beberapa pihak ataupun mengungkit masa lalu ya, guys ya. Tapi Uniai ingin sedikit pelajaran yang bisa kalian ambil dari cerita-cerita Uniai ini. Oke, nggak usah lama-lama lagi ya, guys. Stay fokus, guys. Mari kita dengarkan. Cerita ini terjadi di tahun 2013, guys. Kepolisian Resor Kota Bukit Tinggi mengungkap pembunuhan keji yang dilakukan oleh tersangka bernama Wisnu Sadewa yang berumur 31 tahun yang berasal dari Kabupaten Agam. Yang biasa orang-orang memanggil tersangka ini dengan sebutan Brekele, guys. Yang berumur 31 tahun pada saat itu. Dan dia ini berprofesi sebagai supir angkot. Korban pertama bernama Nofrida Yanti yang berumur 23 tahun dan sedangkan korban kedua bernama Rushida Nabila yang berumur 16 tahun. Kedua korbannya ini bersama-sama berasal dari Kabupaten Agam. Kedua korban yang dibunuh oleh tersangka Wisnu tersebut dikenal melalui jejaring sosial Facebook. Terungkapnya kasus pembunuhan ini berawal dari korban yang bernama Rushida Nabila yang dilaporkan hilang pada tanggal 20 Maret pada tahun 2013. Saat diperiksa intensif, Brekele ini mengaku dia sudah mengenal si Nabila ini sejak 2 pekan yang lalu sebelum si Nabila ini dibunuh. Jadi cerita ini berawal dari tersangka Brekele ini menggunakan akun palsu Facebook yang bernama Rani Nurdiati yang mengaku sebagai mahasiswi dari salah satu kampus ternama di Kota Padang. Antara si Rani alias Brekele dengan si Nabila ini, keduanya kerap chattingan melalui sosial media tersebut dan pada akhirnya si Brekele ini mengajak si Nabila untuk bertemu alias kopi darah. Dan akhirnya si Rani ini memutuskan untuk bertemu dengan Nabila di Simpang Padang Luar di Kabupaten Agam itu tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 20 Maret ini si Nabila meminta izin kepada orang tuanya untuk bertemu dengan si Rani alias si Brekele ini, guys. Dan pada akhirnya si Nabila ini sampai di Simpang Padang Luar itu. Dan ternyata yang dia temui adalah si Wisnu yang mengaku sebagai abang dari si Rani ini karena si Rani tidak bisa datang di Simpang Padang Luar tersebut. Nah, jadinya si Wisnu menawarkan diri untuk mengantarkan si Nabila ke rumah si Rani. Dan si Nabila ini menolak ajakan dari si Wisnu atau Brekele ini, guys, karena dia merasa takut dan curiga. Dan akhirnya si Wisnu ini pun pergi pulang ke rumah orang tuanya. Pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, si Nabila ini kebingungan, guys, karena hari sudah malam dan juga tidak ada angkot yang beroperasi dari Simpang Padang Luar ke rumahnya lagi juga udah nggak ada, guys. Dan dia kebingungan dan dia memutuskan untuk SMS lagi si Wisnu untuk meminta antar atau meminta jemput lagi si Nabila ini ke rumah si Rani untuk bertemu si Rani. Si Wisnu ini juga membalas SMS dari si Nabila dan dia mengatakan Nabila untuk naik ojek saja dari Simpang Padang Luar dan nanti ongkos ojeknya ini akan diganti oleh si Rani. Nabila ini pun sampai di persimpangan rumahnya Rani yang sudah ditunggu oleh si Wisnu ini. Dan si Wisnu pun membawa melewati semak-semak. Dan di sini Nabila juga udah mulai curiga, guys. Kenapa gitu ya? Lewat semak-semak. Dan akhirnya si Nabila ini pun berinisiatif atau mencoba untuk melarikan diri. Belum sempat melarikan diri, si Wisnu ini udah membekuk atau menyekap si Nabila dari belakang. Dan naas yang terjadi, guys, Nabila ini diperkosa dan dibunuh.
Lalu si Nabila ini dikuburkan setengah meter yang tidak jauh dari semak-semak itu di areal persawahan Jorong dalam Koto Nagari Pakan Sinayang. Karena tidak ada barang berharga yang bisa diambil dari Nabila, si Wisnu ini hanya mendapatkan uang 3.000 dan 1 unit handphone milik Nabila. Karena dia masih kurang puas ya guys, dia memutuskan untuk minta tebusan kepada orang tua Nabila. Dan sebelumnya si Wisnu ini mendapatkan nomor HP si orang tua Nabila itu dari handphone yang dia ambil ya guys ya. Dan dia meminta tebusan itu sebesar 10 juta. Dan mereka bernegosiasi dengan orang tua si Nabila, akhirnya dia memutuskan untuk meminta tebusan hanya 5 juta saja. Hubungan komunikasi mereka berdua ini, akhirnya kepolisian Kota Bukit Tinggi bekerja sama dengan operator seluler untuk melacak keberadaan si Wisnu ini. Dan akhirnya pada tanggal 29 April, kurang lebih udah 1 bulan lewat ya guys ya, sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, si Wisnu ini ditemukan di sebuah warung, ya, tempat nongkrongnya di kawasan Koto Gadang di Kabupaten Agam. Kepada polisi, si Wisnu ini mengaku juga telah membunuh korban yang bernama Nofridayanti, yang juga motif pembunuhannya ini sama guys, kurang lebih dengan si Nabila, yang dimana jasadnya si Nofridayanti ini dibuang di semak-semak di daerah Banda Mumbu Jorong Gantiang Nagari Koto Gadang Kabupaten Agam. Atas pengakuan dari si Brekele ini, pada tanggal 1 Mei dia menunjukkan lokasi pembunuhan terhadap Nofridayanti dan petugas menemukan jasad tulang belulang atau kerangka manusia yang berserakan serta pakaian yang telah kusam. Si Wisnu ini juga membunuh Nofridayanti dengan motif yang sama ya dengan si Nabila ini. Dia menggunakan akun Facebooknya, akun palsunya itu bernama Amel. Amel mengajak si Nofridayanti ini untuk bertemu di Kota Bukit Tinggi. Dan tanpa rasa curiga, lagi-lagi yang ditemui oleh korban ini adalah si Wisnu yang mengaku sebagai Abang Amel, karena si Amel ini tidak bisa datang ke lokasi tersebut dan meminta untuk abangnya ini menjemput temannya Nofridayanti ini. Tanpa rasa curiga, Nofridayanti pun mengikuti arahan dari si Wisnu ini guys. Dan akhirnya mereka pun naik angkot menuju Simpang Padang Lua guys. Setelah di Simpang Padang Lua itu, mereka naik ojek menuju daerah Koto Gadang. Sesampainya di persimpangan daerah tujuan mereka, si Wisnu ini mengajak si Nofridayanti melewati semak-semak. Dan lalu Wisnu melakukan aksinya dengan cara mencekik leher si Nofridayanti ini dan melilitkan jilbab korban ke lehernya sampai korban ini meninggal dunia. Sebelum itu Wisnu memastikan lagi korban ini benar-benar sudah meninggal. Dan akhirnya si Wisnu ini mendapatkan 1 unit handphone, uang senilai 150.000 dan beberapa perhiasan milik korban guys. Dan akhirnya si Wisnu ini meninggalkan begitu saja si Nofridayanti ini di semak-semak tersebut. Korban bernama Nofridayanti ini dilaporkan hilang sejak 3 Februari tahun 2013. Berapa lama kemudian dia baru kenal si Nabila lagi ya guys ya. Dalam kasus pembunuhan yang seperti ini guys, akhirnya si Wisnu ini dijerat dengan pasal 340 dan 338 KUHP, pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati dan penjara seumur hidup. Nah, jadi pasti kalian bertanya-tanya guys, pada tahun 2020 ini, apa kabar si Brekele ini? Apakah dia sudah dihukum mati ataukah dia dipenjara seumur hidup saja? Nah, jadi dari beberapa info yang Uniai dapat ya, Brekele ini atau si Wisnu ini memutuskan untuk bunuh diri di dalam penjara menggunakan tali sepatu.
Begitulah akhir cerita pembunuhan kali ini guys. Jadi beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari cerita kali ini. Yang pertama itu kalian dan termasuk juga kita semua ya, kita semua harus lebih bijak lagi menggunakan sosial media guys. Karena kalau kalian tidak hati-hati menggunakan sosial media dan tidak bijak dalam menggunakan sosial media itu sendiri akan menjadi bumerang bagi diri kita sendiri guys. Oke, sampai di sini dulu cerita Uniai kali ini. Nantikan lagi cerita-cerita berikutnya. Jangan lupa di like, komen, jangan lupa tentunya di subscribe ya guys ya. Sebelum mengakhiri video ini penting guys, penting banget buat kalian tahu, hari ini Uniai juga ada disponsori hijab by Biquinas Craft dan baju dari Biquinas Craft juga. Kalian bisa juga lihat di IG-nya ya guys ya. Nanti Uniai bikin linknya di description. Oke? Dan kalau misalnya kalian punya cerita-cerita menarik atau cerita kriminal, mistis, pembunuhan atau yang lain-lain, kalian juga bisa langsung ceritain aja atau kirim ke email yang nanti Uniai bikin di description juga ya. Oke, see you guys. Bye-bye.